Oke guys, jumpa lagi bersama siapa? Bersama Sir Pram yang gak siap. Oke, kembali lagi. Kemarin kita udah bahas sebelumnya tentang kecepatan. Sekarang kita mau lihat apa sih tuh kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan tetap konstan ialah kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Biasanya kelajuan tetap konstan ini hanya bisa terjadi waktu sesaat. Maka dari itu laju ini disebut dengan laju sesaat. Ya, kita perhatiin aja. Kalau kita misalkan di mobil gitu kan, nggak mungkin kita bisa posisi kecepatan tuh konstan terus gitu loh. Kelajuan mobil kalian tuh konstan terus kan nggak mungkin ya, harus memperlambat atau mempercepat seperti itu. Oke, lanjut. Kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata sama tadi konsepnya. Kelajuan rata-rata adalah kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Makanya disebut dengan kelajuan rata-rata. Dalam mobil misalnya kita dalam posisi berapa waktu kita pakai 80, ya kan? Berapa menit kemudian kita ganti ke 60, ya tergantung situasi jalanan kan. Makanya dibuat kelajuan rata-rata dengan persamaan seperti berikut, ya. V kelajuan ini sigma S total jaraknya, ya, dibagi total waktu. Ya, V itu kelajuan rata-rata, jadi total jarak dibagi total waktu. Ya. Begitu. Kecepatan, kita lihat kecepatan di sini. Si A melangkah ke kanan sejauh 100 meter dari sini menuju ke sini 100 meter, dia bilang. Kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter dalam 25 second. Nah, jadi dia itu posisinya kita bisa lihat jarak tempuhnya berapa. Nah, si 100 ditambah 50 jaraknya nih, ya kan? Dari sini 100 terus balik lagi ke sini, ya kan? Nah, kelajuan A berapa? Nah, dalam waktu jaraknya total jarak 150 dan waktu 25 second, 150 bagi 25 yaitu 6 second. Yang tadi yang 100 ini nggak kasih tahu dalam berapa detik nih. Dalam 0 detik langsung lari dia mungkin ya. Kalau ditanya perpindahan si A dari sini, ya, si A kan jalan dari sini nih, ya kan? Dia ke sini, habis itu balik lagi. Nah, kalau ditanya perpindahan yang mana? Perpindahan yang merah dari titik awal ke titik akhir ini berapa? Itu dikatakan perpindahan. Kalau jarak yang hijau. Jarak yang hijau 100 tambah 50. Kalau perpindahannya dari titik awal ke titik akhir jaraknya berapa? Berpindah sejauh berapa? 50 meter. Perpindahannya 50 meter. Kecepatannya berapa? Perpindahan dibagi waktu. Gitu ya. Perpindahannya 50 meter, waktunya 25 second. Berarti kecepatannya 2 meter per second. Ya, jelas perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan tadi total jarak dibagi total waktu, kalau kecepatan total perpindahan dibagi total waktu. Lanjut, kecepatan kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan termasuk besaran skalar, hanya memiliki nilai besar dan satuan, tidak memiliki arah. Kecepatan adalah besar perpindahan persatuan waktu dengan rumus yang sama, tapi kecepatan adalah besaran vektor memiliki nilai besar satuan dan harus menyatakan arah geraknya. Ya, arahnya kemana dari posisi awal, ya kan? Contoh di sini arahnya di kemana nih? Ya dari posisi awal ke kanan atau misalkan ke timur gitu ya. Nah, kalau dia bergerak ke bawah berarti bergerak ke bawah atau bergerak ke selatan, harus ada penanda arahnya. Nah, kita lanjut. Gerak lurus beraturan. Nah, kita bisa lihat ini gerak lurus beraturan dalam artian apa nih?
Papan luncur diberi sudut kemiringan kecil sehingga kereta troli bergerak dengan kelajuan tetap. Terbukti bahwa pada gerak lurus beraturan atau GLB dalam waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa tiap bagian jarak yang ditempuh oleh kereta troli ditempuh dalam waktu yang sama. Begitu ya. Jadi ini ada mobil-mobilan dikasih papan kemiringannya nggak begitu miring, contoh misalkan ini 10 derajat ya. Terus di sebelah sini ada ticker timer. Ticker timer tuh dia semacam dia kayak mengetuk nih, memberikan ketukan yang konstan gitu loh, ya kan. Si pitanya nih, pita yang sebelah sini itu dari tali ini nih dia jalan gitu ya. Nah, si pita tadi karena dia geraknya konstan, yang ke bawah perlahan, tidak ada percepatan, jadi dia menunjukkan pita dengan jarak-jarak ini yang sama semua, ya kan? Jarak antar titik yang sama ini menunjukkan bahwa gerak lurus itu beraturan, mempunyai kecepatan yang sama, begitu ya? Karena geraknya lurus dan juga pergerakannya konstan, tidak ada perubahan kecepatan mengakibatkan titik-titik yang ada di sini, gerakan ticker timer tadi yang menitik secara konstan tadi sama jaraknya. Lihat nih ya, jarak antara satu dengan lain sama, itu menunjukkan si mobil melaju dengan kecepatan tetap, kecepatan konstan, atau dengan kata lain gerak lurus beraturan. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini dia sama, tapi dia punya kemiringan ditambah. Kemiringannya ditambah. Kemiringannya ditambah. Ya, kemiringannya ditambah mengakibatkan, contoh ini misalkan yang tadi 10 derajat, ini dia pakai berapa nih? Dia pakai 60 derajat misalkan. Ya. Kalau gini kalian udah bisa pastiin bahwasanya kalau misalkan kalian pun naik sepeda turun ke bawah dengan dengan kemiringan seperti ini, posisi pasti kalian nggak usah genjot pun udah bergerak sepedanya, benar nggak? Dan kita lihat tadi si ticker timer tadi mengetik secara konstan, di sebelah sini ketik manual konstan seperti itu. Ya, karena gerakannya si mobil tadi melaju sangat cepat, yang awal misalkan kecepatan awal saya singkat V0 nih 0, kan belum bergerak ya, 0 derajat 0 meter per second, dia melaju sangat cepat. Jadi misalkan kecepatan akhirnya bisa misalkan 20 meter per second, ya kan? Dia dari 0 melaju ke 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya gitu loh. Dan ini menunjukkan dia bacanya dari sebelah sini. Karena baca yang sebelah sini kan dirobek ticker timer dari sini nih, robek. Nah, bacanya dari kiri. Ya. Bacanya dari kiri gimana? Dia punya jarak makin lama semakin jauh. Gitu ya. Karena pergerakan mobilnya lebih cepat daripada ketukan ticker timer, itu menyebabkan jarak dia lebih jauh. Gitu ya. Paham? Semakin jauh dia nih. Itu dikatakan ada gerak percepatan. Ada gerak yang mempercepat, ada perubahan kecepatan yang bertambah. Gitu ya. Oke. Kita lanjut sini. Percepatan yaitu tadi kereta troli yang sudah dipasangi pita kertas dihubungkan dengan ticker timer tadi yang ketukannya konstan tuh. Diluncurkan pada papan miring dengan kecepatan miring relatif besar sehingga kereta meluncur ke bawah dengan kecepatan makin besar. Jejak ketukan pada pita kertas semakin lebar yang menunjukkan kecepatan semakin besar. Kereta ini telah mengalami percepatan. Ya, percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Ya, rumusnya seperti ini. Percepatan itu dilambangkan dengan A, ya, acceleration in English, percepatan, ya, itu sama dengan kecepatan akhir
pada waktu tertentu, kecepatan akhir bisa dibilang begitu, dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Jadi ada perubahan kecepatan kita kurangi dulu baru dibagi dengan waktu. Gitu ya. Untuk gerak dipercepat beraturan nilai A-nya positif. Sedangkan untuk gerak diperlambat beraturan nilainya negatif. Ya, paham? Jadi misalkan diperlambat gimana ya, misalkan dari mobil kita mau ngerem, mau parkir, nah dikatakan beraturannya Bapak, dia gerak lu nanti masuk ke gerak lurus berubah beraturan, dikatakan beraturannya apa? Beraturannya nanti perubahan kecepatannya terjadi dengan konstan, gitu ya. Detik pertama dia bertambah 1 meter per second, detik kedua 2, detik ketiga 3, dan juga misalkan selanjutnya, gitu ya. Bebas, misalkan 1 menit pertama dari 0 berubah menjadi 10 meter per second, menit kedua berubah menjadi 20 meter per second, menit ketiga menjadi 30 meter per second. Jadi kenaikan kecepatannya itu konstan ya. Kenaikan kecepatannya berlaku dengan konstan ya. Penaikannya itu bertambah secara periodik, sama gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, berlaku juga persamaan seperti ini kalau nanti mencari jarak. Kalau tadi kan mencari percepatan ya. Di sini ada berlaku persamaan S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Ya, ST ini jarak yang ditempuh oleh benda dalam waktu tertentu, V0 kecepatan awal, T waktu, A percepatan. Oke, ini kalau mencari jarak nanti percepatan cuma ada 3 konsep nanti untuk mencari rumusnya. Intinya apa? Kalau udah ada perubahan kecepatan berarti itu adalah percepatan. Bedain ya antara kecepatan dan percepatan. Nah, ini tadi yang tadi saya sebutkan di awal, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ialah gerak benda dengan lintasan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Akibatnya apa? Terjadi gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat secara beraturan. Contoh gerak dipercepat beraturan adalah gerak jatuh bebas. Maksudnya apa? Gerak jatuh bebas. Nah, kita lihat sini ya. Misalkan ini nih, ini ada benda. Gerak jatuh bebas bagaimana? Nah, di awal kecepatan dia kecepatan dia 0, dia tidak bergerak sama sekali. Jatuh bebas kita lepaskan saja, tidak perlu dilempar atau misalkan didorong. Nah, itu jatuh bebas. Ya, lihat lagi ya. Lihat nih. Nah, gerak jatuh bebas. Jadi kenapa dia bisa jatuh? Karena ada gaya gravitasi yang menarik. Gitu ya. Kita tahu gaya gravitasi atau percepatan gravitasi itu bisa kita sebut dengan apa? 10 meter per second kuadrat atau biasanya 9,8 meter per second kuadrat. Jadi kita tak perlu ngapa-ngapain jatuh. Nah, begitu loh. Sama misalkan kalian duduk di bawah pohon ya tiba-tiba ada buah yang jatuh karena sudah matang, sudah terlalu berat, ditarik oleh bumi juga. Jangan dipikir itu ada setannya. Nah, memang dia jatuh dengan sendirinya karena ada gaya yang menarik. Percepatannya berapa? Percepatannya tadi. Nah, percepatannya 10 meter per second kuadrat. Gitu ya, dari kecepatan 0 dia turun ke bawah. Gitu. Terus juga gerak lurus beraturan diperlambat, contohnya dilempar tegak lurus ke atas. Nah, maksudnya apa? Nah, ini misalkan yang tadi dari atas ke bawah itu gerak jatuh bebas, dari atas ke bawah gerak jatuh bebas. Kalau ini saya lempar ke atas, pertama kan dia punya kecepatan nih, ya enggak sih? Nah, sepersekian detik dia akan berhenti. Nah, itu makanya dia bergerak ke atas. Waktu ada dilempar ada tekanan, ada dia didorong. Semakin lama dia akan semakin pelan dan sepersekian detik dia berhenti dengan kecepatan 0. Gitu ya. Dia nggak kuat juga ditarik lagi oleh bumi. Nah, jatuh bebas juga dia. Gitu ya. Saya ulangi. Tadi dilempar ke atas dengan kekuatan bulan.
dengan gaya didorong ke atas, nah dia akan bergerak karena ada gaya tarik bumi, dia perlahan lambat sepersekian detik dia berhenti, nggak kuat dia jatuh lagi. Nah itu begitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti habis itu nanti kita masuk bab selanjutnya tentang gaya. Oke. Silakan diamati, ditulis yang rapi. Thank you.